kami melalui Zoom ini untuk mengikuti acara SNIU pada sore ini. Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua, baik semua yang mengambil bagian dan kami semua yang mendengarkan, kiranya Roh Tuhan menuntun kami untuk kami boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Berkatilah sepanjang ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti tanpa kurang satu apapun. Berkati jaringan, berikan sinyal yang baik, jauhkan dari segala yang jahat, dan kiranya segala apa yang sudah kami lakukan di sepanjang acara SNIU ini menjadi kepujian dan berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Ibu Ria Hastuti. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pelajaran yang berjudul Rahasia Bertumbuh Melalui Bersaksi oleh Pendeta Muda Tono Sitorus. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan perkenalan pembicara oleh Ibu Foni Naibaho. Untuk Ibu Foni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Anita. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Selamat juga. malam. Selamat malam anak-anak SNIU yang luar biasa. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesehatan, dan pada malam hari ini tidak terasa pelajaran SNIU kita sudah yang ke-17. Dan semua karena berkat Tuhan, pada malam hari ini juga pelajaran SNIU kita yang 17 akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tono Sitorus, ya. Baik, Ibu Foni akan perkenalkan siapakah Bapak Pendeta Tono Sitorus ini. Bapak Pendeta Tono Sitorus, ya, sekarang melayani saat ini di cabang sekolah Sahabat Purworejo. Beliau memiliki seorang istri yang cantik dan baik hati bernama Ibu Eva Boru Sitompu. Dan Pak Pendeta Tono Sitorus memiliki 2 orang anak yang juga selalu bersama-sama dengan adik-adik SNIU, mengikuti SNIU dari SNIU pertama sampai sekarang, ya. Yang pertama putrinya bernama Nainggan Boru Sitorus, dan yang kedua adalah laki-laki bernama Valden Sitorus. Ya, tentu adik-adik SNIU sudah kenal ya, sering sapa. Nah, Pak Pendeta Tono ini pernah melayani waktu eksternship ini di Sutorejo, Surabaya tahun 2017. Waktu Fisku pernah melayani di Jemaat Makario, Singkawang, Kalimantan Barat. Pernah juga melayani di tempat kelahirannya Ibu Foni, ya. Oke. Waktu praktek senior kelas pernah melayani Jemut Kebun Kembang, Jawa Barat. Waduh, Pak Pendeta ini ya sudah dari Jawa, Surabaya, Jawa Timur, Kalimantan Barat, pernah juga di Jawa Barat, dan saat ini ada di Jawa Tengah. Ya, puji Tuhan. Dalam waktu pelayanan di Kalbar sudah ada 3 jiwa yang dimenangkan oleh Pak Pendeta Tono. Dan saat ini di Purworejo hingga saat ini sudah ada 7 jiwa yang dimenangkan. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa buat pelayanan Pak Pendeta Tono Sitorus sekeluarga. Nah, adik-adik SNIU semua tentu sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Adik-adik semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita sapa dulu Pendeta Tono. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Kita sapa dulu, kita dengar dulu suaranya seperti gimana ya. Karena Pak Pendeta ini sudah berbagai daerah dijalanin ya, luar biasa sekali. Puji Tuhan. Coba kita sapa sama-sama. Selamat malam Pak Pendeta Tono Sitorus. Selamat malam semuanya, Ibu Selamat Foni. malam, Kak Pendeta. Selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta Tono Sitorus, luar biasa ya, adem suaranya. Memang Pak Pendeta Tono Sitorus ini senang sekali berdoa dan suka bersaksi. Itu sesuai dengan misi anak-anak ya. Suka berdoa, suka bersaksi. Saat ini kita mau dengar dulu firman Tuhan tentang rahasia bertumbuh lewat bersaksi. Terima kasih untuk perkenalannya. Kami kembalikan ke adik kita Nita. Terima kasih Nita. Terima kasih Bu Foni. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Muda Tono Sitorus. Saya persilahkan.
sore adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabarnya Selamat semua? sore. Sehat-sehat? Puji Tuhan, haleluya. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan harus tetap bergembira, bersemangat di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Foni yang telah memperkenalkan saya secara singkat. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Foni bersama keluarga dan anak-anak semuanya. Baik adik-adikku yang Pak Pendeta kasihi, ya, sore ini kita akan mempelajari judul daripada pelajaran SNIO kita adalah rahasia pertumbuhan melalui bersaksi. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita harus senang untuk bersaksi. Kita harus suka untuk bersaksi. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira ada nggak yang bisa menjawab? Ya, jangan takut salah ya, nggak apa-apa. Pak Pendeta mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Apa sih kira-kira arti daripada bersaksi? Menceritakan Ada yang tahu? menceritakan pengalaman. Coba diulangi lagi. Tadi yang jawab Samuel ya, dari Cepu ya. Ya, Boleh diulangi lagi Samuel, Pak Pendeta tadi kurang dengar. pengalaman yang kita ceritakan. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Adik kita Samuel Cepu dengan cepat langsung menjawab, menceritakan segala pengalaman. Ya, pengalaman siapa yang kita akan ceritakan? Sudah pasti pengalaman pribadi kita masing-masing. Ya, jadi arti bersaksi itu adalah pengalaman pribadi kita yang nyata, yang kita lakukan atau jalankan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Pak Pendeta, begitu banyak kesaksian yang mau Pak Pendeta ceritakan ya, tapi kalau Pak Pendeta ceritakan semua mungkin waktunya tidak cukup ya, tidak cukup. Tapi satu yang mau Pak Pendeta ceritakan, kesaksian bahwa selama Pak Pendeta ada di Jawa Tengah ini, tepatnya di Purworejo, bersama dengan istri, dengan anak-anak, ya, Tuhan itu sangat luar biasa kepada Pak Pendeta, ya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dijauhkan dari segala mara dan bahaya penyakit, ya. Itu sudah satu luar biasa berkat Tuhan kepada Pak Pendeta. Dan adik-adik sekalian juga pasti banyak juga kesaksian-kesaksian yang mau diceritakan pada malam hari ini ya. Tapi karena mungkin waktu kita tidak cukup, nanti kalau satu-satu Pak Pendeta tanya, kesaksian apa yang kira-kira Samuel mau sampaikan? Atau dari Jeruk Rejo sampaikan ya, mungkin tidak cukup waktunya. Tapi Pak Pendeta senang bersaksi dan senang serta suka untuk berdoa ya. Ibu Foni sudah sampaikan tadi. Jadi adik-adik, kalau kita suka untuk bersaksi, kita senang untuk bersaksi, kita juga harus suka untuk apa? Berdoa ya. Dengan cara bagaimana adik-adik? Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan ya. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menolong orang lain yang kesusahan ya. Pak Pendeta, kalau pergi dari rumah pastori keluar untuk melawat atau mencari jiwa-jiwa, banyak yang Pak Pendeta lihat ya di jalan, banyak sekali ya. Kadang-kadang Pak Pendeta lihat ada seorang ibu sepeda motornya lagi mogok ya, nggak hidup. Pak Pendeta tolong ya, Pak Pendeta bantu. Kadang-kadang ada becak ya, karena mungkin dia nggak sanggup lagi mendayung karena tanjakan, Pak Pendeta dorong pakai sepeda motor, pakai kaki ya. Jadi kita itu bisa
bersaksi kepada semua orang, bukan harus melalui apa? Melalui kata-kata, tetapi melalui apa? Perbuatan kita. Contohnya Samuel mungkin melihat seorang nenek-nenek atau kakek-kakek mau menyeberang jalan, kita harus apa? Membantunya. Nah, pada sore hari ini ada satu kesaksian yang sangat luar biasa, ya, yang dialami oleh seorang yang bernama Larry. Ya, kita dengar ya, boleh kita tuliskan nanti karena ada kuis ya. Nah, diceritakan pada waktu Larry berada di rumah Tuan Komori ya, ia disuguhi sebuah minuman yang hangat ya, hangat ya. Air minum mungkin air putih dicampur dengan gula putih ya, enak ya, hangat ya. Dan setelah itu ditambah dengan kerak nasi. Nah, adik-adik, ada yang suka dengan kerak nasi nggak? Ini kerak nasi ini enak loh, ya. Enak sekali kerak nasi ini. Dicampur dengan apa? Dengan air putih hangat, dicampur gula pasir, ya, enak sekali. Nah, pada saat di rumah Tuan Komori ini, tamu-tamu sudah pada kumpul di situ semuanya, sudah banyak kumpul di situ. Nah, tamu-tamu ini sedang mempelajari Alkitab, ya. Mereka sedang belajar Alkitab. Nah, si Tuan Komori ini mengatakan kepada tamu-tamu yang ada di sana, dikatakan begini, bisakah kita belajar Alkitab? Nah, ini pertanyaan daripada siapa? Pertanyaan daripada Tuan Komori. Pada saat itu, si Larry, dia kaget ya, dia terkejut. Wah, saya kira di rumah Tuan Komori ini kita hanya apa? Berkumpul saja. Kita makan kerak nasi, kita minum air hangat, air putih yang dicampur gula pasir. Mungkin hanya itu saja. Ternyata tidak ada adik-adiknya. Ternyata Tuan Komori bertanyakan, apakah kita mau belajar Alkitab? Apakah kita bisa belajar Alkitab? Si Larry, dia terkejut. Waduh, kaget dia ya. Karena dia berpikir, ya di rumah Tuan Komori ini kita hanya kumpul-kumpul saja. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata si Larry ini, dia dari kecil sudah belajar Alkitab. Ya. Dan si Larry juga adalah orang yang rajin mempelajari Alkitab. Luar biasa ya. Pak Pendeta yakin adik-adik yang ada di Jeduk Rejo, Samuel, Nayundra Defender Devon, Tabita Dona, Hana Purwokerto, Marcel, Marcelino, Mirna Lisnawati, Purwita, Jonathan Ciko, Rahel Pratiwi, Winnie Monica, Evan, Fanny Ngentak, daerah Ngentak ya, Valden Sitorus, Nita, Purwita, Ibu Linda Sitompul ya, Stefani Hanaya, Mei, Mirel J, Esther Suryanti, Flynn Ferdinand, Willy Nathanael, Jordan, Maria, Eben, Claudio, John, Davin, Ferlita Mangunsong, Jersey, Natalie Michelle Smardumi Buana, Feral Mangunsong, ini Kenainggan, Anggan, Nova, Gabriel, Jeruk Rejo, anak-anak, Rizal, Irawan, Clareta, Sasongko, Angela, Cynthia, Karis, Christopher Benedict, Beverly, Rebecca, Aulia, Elsia, Nathanael, Karokora, Christian, Samuel dan Daniel Kertasura, Ella Suwito adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan suka untuk belajar akan firman-Nya. Ya, adik-adik sekalian ya. Nah, pada saat itu ya, si Larry ini dia datang mengatakan kepada Tuan Komori, mari kita bersama-sama untuk belajar apa? Belajar Alkitab. Pada saat si Larry mau belajar Alkitab, ya,
dia lakukan pertama apa? Dia berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kalau mau belajar Alkitab atau membaca Alkitab, jangan lupa ya, kita harus berdoa terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Tuhan, ya, supaya Roh Kudus ada dalam hati kita masing-masing. Nah, pada saat Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, maka pelajaran yang kita akan pelajari, kita akan mengerti apa arti daripada apa? Buku firman Tuhan yang kita baca, ya. Adik-adik sekalian, ternyata ya, si Larry ini dia memiliki ayat kesukaan ternyata ya. Boleh kita membuka semua Alkitab kita di dalam Lukas 12 ayat 12. Apabila ada yang menemukan, boleh dibaca. Silakan ya adik-adik, boleh di-unmute. Lukas 12 ayat 12. Apa dikatakan di situ? Ini ayat kesukaan daripada Larry ya, Larry tadi. Boleh silakan. Ada? Lukas berapa? Pada saat itu juga Roh Kudus akan mengejar kamu apa yang harus kamu katakan. Baik, terima kasih. Terima kasih adik. Dengan adik siapa tadi ya yang baca ya? Rahel. Rahel, terima kasih adik Rahel. Tuhan memberkatimu ya. Baik, ini adalah ayat daripada kesukaan daripada si Larry ya. Lukas 12 ayat 12. Kenapa dia memiliki ayat kesukaan? Karena dia adalah orang yang suka baca Alkitab ya. Adik-adik yang ada di Jeruk Rejo, yang senyum-senyumnya manis yang Pak Pendeta lihat saat ini, pasti juga memiliki ayat apa? Ayat kesukaan. Oleh karena itu, marilah kita rajin-rajin untuk membaca apa? Alkitab. Ya, apa dikatakan tadi? Pak Pendeta ulangi ya. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi kalau kita mau belajar Alkitab, kita harus meminta apa? Tuntunan kuasa Roh Kudus. Agar tuntunan kuasa Roh Kudus itulah yang akan membantu kita, yang memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti akan apa? Firman Tuhan. Nah, pada saat itu juga, ya, si Larry ini akan belajar bersama-sama dengan tamu-tamu tadi ya, yang ada di rumah Tuan Komori tadi. Nah, setelah mereka belajar bersama-sama, apa yang Larry lakukan? Nah, si Larry ini, di samping dia suka bersaksi, ternyata dia juga suka untuk berdoa. Ya, Pak Pendeta mau lihat dulu adik-adik sekalian. Siapa kira-kira yang suka berdoa? Ada? Boleh angkat tangannya? Yang suka berdoa boleh angkat tangannya. Baik, terima kasih dari Sinio Jeruk Rejo, Samuel, semuanya ya Pak Pendeta lihat ya. Terima kasih, luar biasa ya. Yesus dia berdoa di Taman Getsemani pada pagi-pagi benar ya, luar biasa ya. Pagi-pagi benar itu adalah ketika hari belum terang ya. Pagi-pagi benar itu masih gelap, tapi sudah pagi. Yesus berdoa, ya. Oleh karena itu, kita juga anak-anak Tuhan harus suka berdoa, ya. Satu kesaksian yang mau Pak Pendeta sampaikan, kalau Pak Pendeta ketemu dengan orang-orang yang ada di luar, ya, waktu Pak Pendeta pergi melawat, pergi belajar pendalaman kelas Alkitab dengan Ibu Pendeta, Sitorus, ya, Bu Sitompul, Pak Pendeta selalu mendoakan orang, ya, karena Pak Pendeta suka apa? Suka mendoakan orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Kalau kita suka berdoa, kita senang berdoa, suka bersaksi, maka Tuhan akan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita, adik-adik. Kalau adik-adik suka berdoa, suka bersaksi, maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Segala cita-cita yang adik-adik inginkan,
Tuhan pasti apa? Pasti akan berikan. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana caranya atau rahasia apa kira-kira ketika kita bersaksi kita mendapatkan pertumbuhan, ya? Sesuai dengan judulnya, rahasia pertumbuhan melalui bersaksi, ya. Iman kita akan bertumbuh melalui apa? Bersaksi. Apa kira-kira langkah-langkah atau rahasianya? Ada 6 ya adik-adik ya. Kita boleh tulis ya adik-adik, sediakan pena, sediakan bukunya. Ada 6. Yang pertama, Yesus menantang kita agar bertumbuh melalui bersaksi. Ya, Pak Pendeta ulangi ya. Yesus menantang kita agar bertumbuh melalui bersaksi. Adik-adik, Yesus menantang itu bukan mengajak anak-anak yang ada di Jeruk Rejo untuk berkelahi ya, bukan ya. Ya, anak-anak yang di Jeruk Rejo ya. Nah, itu jangan dipegang badannya itu, yang baju biru. Nah, nanti jadi berantem, nggak boleh ya. Bukan menantang itu bukan berkelahi ya. Ingat, Yesus itu tidak pernah mengajak adik-adik sekalian untuk berkelahi, nggak boleh ya. Menantang di sini artinya memberikan tantangan kepada adik-adik semua. Apa tantangannya? Tantangannya adalah apakah kita suka untuk bersaksi? Itu tantangannya. Maukah kita bersaksi saat ini kepada Tuhan? Tuh, ingat. Adik-adik yang ada di Jeruk Rejo, Samuel, dan yang lain semuanya ya, yang Pak Pendeta belum sebutkan nama-namanya ya, Nayundra, Defender Devon, Mirna Lisnawati, Tabita Dona, Meme, semua ya. Yesus mengajak adik-adik sekalian memberikan satu tantangan. Ini bagaimana? Saya akan tantang ini anak-anak yang ada di Jeruk Rejo. Suka nggak mereka untuk bersaksi? Nah, kalau kita suka untuk bersaksi, maka pertumbuhan iman kita akan lebih apa? Lebih sempurna di hadapan Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita, ya. Di dalam buku Alkitab Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Siapa yang dapat boleh membaca di unmute masing-masing. Silakan. Kisah 1 ayat 8. Boleh siapa yang baca silakan. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik, terima kasih. Dengan adik siapa tadi, adik? Samuel. Samuel lagi ya? Wah, luar biasa ini. Anak kita Samuel yang dari Cepuh ya. Pendetanya siapa yang di Cepuh ya? Oh, Pendeta Edwin Sardiana. Luar biasa. Terima kasih anak Samuel ya. Kita ini dihimbau untuk bersaksi sampai ke ujung dunia. Wah, biasa ya. Dari Samaria, Judea, Yerusalem, sampai ke ujung dunia. Harus kita bersaksi tentang Yesus ya. Terima kasih. Baru-baru ini Pak Pendeta dari Cepuh ya. Di sana ada tulangnya Pak Pendeta ya. Tulang itu kalau bahasa Bataknya itu artinya paman ya. Paman. Ya, jadi pamannya Pak Pendeta itu baru kecelakaan 1 minggu yang lalu. Jadi Pak Pendeta ke Cepuh kemarin dengan keluarga, dengan istri ya. Terima kasih adik Samuel. Ayat selanjutnya boleh bergantian ya. Jangan hanya adik Samuel saja yang baca ya. Semuanya boleh aktif ya. Efesus 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Boleh dibaca dengan cepat. Efesus 2 ayat 4 dengan 7 sampai 7. Silakan siapa yang mendapatkan boleh dibaca.
Efesus 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar dan dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Baik, terima kasih. Dengan adik siapa tadi ya? Pak Pendeta mau tahu dulu. Mirna. Siapa, Dek? Kurang keras suaranya, Pak Pendeta belum dengar. Mirna. Bernat ya? Irna. Oh, Mirna. Oke, maaf ya kalau Pak Pendeta kurang dengar ya. Karena Pak Pendeta tidak memakai laptop ya, karena laptop Pak Pendeta rusak, jadi hanya pakai handphone, jadi nggak kelihatan semua nama-namanya. Baik, Efesus 2 ayat 4-7 dikatakan bahwa Yesus itu mengasihi kita dengan sepenuh hati ya, melalui kasih karunia kita diberikan apa? Keselamatan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, Yesus meminta kita, Yesus menantang adik-adik untuk saat ini, marilah kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Ya, adik-adik ya. Baik, nomor 2. Rahasia yang kedua. Ingat ya, rahasia yang pertama tadi, Yesus menantang kita agar bertumbuh melalui bersaksi. Rahasia yang kedua adalah kita menyaksikan Kristus melalui kehidupan kita. Maksudnya apa sih Pak Pendeta? Baik, Pak Pendeta akan terangkan sedikit ya. Kita menyaksikan Kristus melalui kehidupan kita. Nah, tadi adik kita Samuel sudah memberikan pengertian daripada bersaksi. Ya, bersaksi itu adalah menceritakan pengalaman kita, ya. Pengalaman kita yang nyata ya. Jadi maksudnya kita menyaksikan Kristus melalui kehidupan kita adalah ketika kita semua adik-adik mengalami satu pengalaman di dalam kehidupan adik-adik sekalian, pengalaman yang nyata, maka itu semua kita dapatkan dengan penuh sukacita dan keberhasilan itu melalui siapa? Melalui Yesus kepada kita. Ya, itu artinya ya, kita menyaksikan Kristus melalui kehidupan kita itu adalah bahwa ketika kita bersaksi kepada orang lain, kepada siapapun, hanya nama Yesus saja yang kita muliakan ya. Oh iya Pak Pendeta, pernah saya mendengar dulu Pak Pendeta, ada juga orang yang bersaksi seolah-olah dia menonjolkan dirinya. Benar juga ya, benar juga. Artinya begini adik-adik, ada orang menceritakan mungkin kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan kepadanya, tetapi ketika dia bersaksi, dia tidak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Dia bisa menjadi sombong. Nah, adik-adik ingat ya, kalau kita mau bersaksi, jangan kita menyampaikan kesaksian itu dengan kesombongan kita, ya. Biarlah kesaksian yang kita saksikan itu hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Nah, ayatnya ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita di boleh ya, bergantian ya, yang sudah membaca tadi kasih sama yang lain ya. 1 Petrus 2 ayat 12 dan ayat yang ke-21 ya. Boleh silakan, boleh di-unmute
Tolong sebutkan namanya ya, biar Pak Pendeta lihat, biar Pak Pendeta tahu namanya siapa ya. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai anak durjana, mereka dapat melihatnya dan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Baik, terima kasih. Dengan adik siapa tadi ya? Maria. Joshua. Maria. Oh, Arya. Maria. Maria. Oh, Maria, terima kasih. Maaf ya adik, Pak Pendeta, karena pakai handphone, jadi nggak bisa lihat semua nama-namanya ya. Kalau Pak Pendeta salah sebutkan namanya, Pak Pendeta minta maaf ya. Baik, terima kasih adik Maria ya. Matur suwun sangat ya. 1 Petrus 2 ayat 12. Apa kira-kira sih yang diajarkan ketika kita bersaksi melalui Kristus dalam kehidupan kita? Ya, sangat simpel ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa. Ya, maksudnya bagaimana? Kita harus. Maria udah bisa apa demo? Bagaimana? Salah ya Pak Pendeta bilang ya? Oke, Pak Pendeta minta maaf ya kalau salah sebut ya. Baik. Kita harus memiliki apa? Memiliki cara hidup yang baik ya. Maksudnya bagaimana sih Pak Pendeta? Maksudnya adalah hidup kita itu, cara hidup kita itu harus seperti siapa? Yesus ya. Kan ada lagunya toh ya. Pasti ada lagunya kan? Ibu Foni sebagai pimpinan anak-anak, seorang ibu yang sangat luar biasa ya. Kalau Pak Pendeta lihat Ibu Foni ini adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Ibu Foni memiliki 4 orang anak ya, masih kecil-kecil, tapi melayani Tuhan dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh roh semangat ya, bisa melakukan pekerjaan, pergi ke sana, pergi ke sini, melakukan ini ya, itu sangat luar biasa ya. Dan kehidupan kita yang baik itu adalah kehidupan yang mencerminkan daripada Yesus Kristus ya. Kita melayani dengan rendah hati ya. Yesus suka memberi, berarti adik-adik harus suka memberi ya. Jangan kita pelit ya. Karena kalau kita memberi itu belum tentu kita menjadi orang miskin ya. Kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan. Begitu ya. Nah, di ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita. Ya, adik-adik, Yesus itu menderita buat siapa? Buat kita semua loh, ya. Oleh karena itu, marilah kita apa? Marilah kita mengikuti jejak kaki daripada siapa? Yesus, ya. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Baik. Rahasia yang nomor 3, ya. Rahasia nomor 3. Kita menyaksikan Kristus melalui cara kita berpikir. Nah, adik-adik, maksudnya apa sih Pak Pendeta? Maksudnya adalah ketika kita bersaksi tentang Kristus, maka kita harus menyampaikannya dengan pola pikir yang benar, ya. Maksudnya Pak Pendeta, jangan ketika kita bersaksi ada hal-hal yang kita tambah-tambahkan atau kita kurang-kurangkan, tidak boleh ya.
Ya, kalau kita bersaksi apa adanya. Ya, apa adanya itu artinya apa yang terjadi, pengalaman hidup kita sendiri. Itu yang kita saksikan. Contoh, anak-anak Jeruk Rejo ya, contoh ya. Ada 4 orang ini Pak Pendeta, lihat ya, ada yang baju coklat, ada yang baju biru ya, di belakangnya nggak ketutup kepalanya Pak Pendeta, nggak lihat ya. Yang duduk di kursi hijau ya, ada 4 orang ya. Contoh anak-anak Jeruk Rejo lagi berenang di kolam renang ya, lagi berenang. Nah, berenang ya. Tiba-tiba ada orang di sebelahnya tenggelam ya, minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Nah, tiba-tiba yang baju biru ya, violet yang sebelah kiri, yang duduk paling depan sebelah kiri, yang agak ganteng ya, Jeruk Rejo. Siapa namanya, Dek? Pak Pendeta belum tahu. Yang tadi gangguin temannya, yang duduk di paling depan. Siapa namanya? Boleh di-unmute, Dek? Ayo, jangan malu-malu. Ya, baik. Mungkin nggak mau di-unmute ya. Nah, tiba-tiba ada yang di Jeruk Rejo ya, menolong ya. Dia tolong. Nah, dia tolong. Setelah itu ada teman yang tadi yang tenggelam tadi sudah selamat ya, sudah selamat dia. Nah, tibalah waktunya kami panggilkan adik kita. Siapa namanya, Dek? Boleh? Ini sebagai contoh ya. Pak Pendetanya contoh. Siapa namanya? Taruhlah mungkin namanya si Tono ya, sama dengan Pak Pendeta ya, contohnya ya, namanya Tono ya. Nah, tiba-tiba si Tono ini dipanggil untuk bersaksi ya. Si Tono dipanggil. Ayo silakan Tono, bawakan kesaksiannya, dia bersaksi. Pada waktu saya berenang dengan teman-teman saya, ada orang di samping saya, dia tenggelam. Nah, tiba-tiba waktu saya tolong dia, ya, waktu saya tolong dia itu, nah, dia sudah menarik baju saya dan saya ditenggelamkan. Nah, tiba-tiba saya keluarkan tenaga kekuatan saya, seluruhnya saya keluarkan, dan saya semangat dan mengeluarkan kekuatan saya untuk menolong dia. Tiba-tiba ada wanita di sampingnya, dia katakan kepada saya, Abang Tono sangat ganteng dan luar biasa. Itu tidak ada dalam kesaksian tadi ya. Berarti si Tono tadi sudah menambah-nambahkan kesaksiannya. Jadi tidak boleh ya. Jadi kita bersaksi itu dengan pola pikir kita yang benar ya, apa yang kita alami itu yang kita ceritakan. Nah, ayatnya ada di dalam Filipi 4 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Siapa yang boleh baca silakan, boleh di-unmute ya. Kita buka Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Boleh di-unmute. Sebutkan namanya ya, Dek. Baru dibaca ya, biar Pak Pendeta tahu ya. Filipi 4, ayat 4 sampai 9. Ada yang baca? Silakan, di-unmute. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Dengan adik siapa ini? Maria. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu ketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah
semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Baik, terima kasih kepada Adik Maria yang sangat luar biasa ya. Poin daripada rahasia yang ketiga ini di dalam buku Filipi 4 ayat 4-9 ini apa kira-kira adik-adik? Poinnya adalah terletak di ayat 9 kalimat yang terakhir ya. Pak Pendeta mau kita unmute dulu semuanya, kita baca. Di-unmute dulu semua, boleh di-unmute. Kita baca sama-sama ya. Kita menyaksikan Kristus melalui cara kita berpikir itu adalah ya, bunyinya adalah ayat 9 kalimat yang terakhir, maka. Mulai dari maka. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Allah sejahtera akan menyertai kamu. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita bersaksi dengan pola pikir kita yang benar, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, adik-adik ya. Baik. Syarat yang keempat ya, ada 2 lagi ya. Syarat yang keempat. Kita menyaksikan Kristus melalui apa yang kita lihat. Ya, Pak Pendeta ulangi ya. Kita menyaksikan Kristus melalui apa yang kita lihat. Pak Pendeta, bagaimana caranya saya mau melihat ya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan? Ya. Jangankan yang bertanya ya, Pak Pendeta juga belum pernah lihat ya. Karena memang yang melihat secara langsung itu adalah orang-orang yang ada dalam peristiwa ketika Yesus ada di dunia ini. Kapan itu? Kira-kira 2000 tahun yang lalu ya. Jangankan Pak Pendeta. Mungkin opung adik punya opung mungkin belum apa? Belum lahir ya. Nggak tahu bagaimana. Tapi kita bisa menyaksikan Kristus melalui apa yang kita lihat. Contohnya apa? Contohnya adalah ya ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian yang Yesus ajarkan kepada siapa? Kepada manusia. Salah satu contoh ya, air bisa berubah menjadi apa? Menjadi anggur ya, itu memang mujizat ya. Tapi itulah yang bisa Yesus saksikan ya. Kita juga bisa saksikan di dalam kehidupan kita melalui Kristus dengan apa yang kita lihat ya. Ketika saya contohnya Samuel ya. Ketika Samuel ya, mendapatkan nilai yang baik di sekolah ya, tidak menyangka si Samuel ini bisa ranking 1 ya, tidak menyangka ya. Samuel yang dulunya ranking 2, ranking 3, ranking 4 tiba-tiba menjadi ranking 1 ya. Inilah kesaksian Kristus yang berlaku kepada siapa? Samuel. Dia melihat ada kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Samuel ya, luar biasa. Pak Pendeta yakin ya, Samuel ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan, menurut kepada orang tua ya. Bukan Samuel aja ya, tetapi semua menurut kepada Tuhan. Kenapa Pak Pendeta katakan hanya nama yang Pak Pendeta sebutkan hanya Samuel dan Jeruk Rejo? Karena memang di HP-nya Pak Pendeta hanya ada kelihatan Samuel dengan Jeruk Rejo. Kalau Pak Pendeta mau lihat yang lain harus Pak Pendeta geser dulu ke kiri begini. Baru nampak ada Ibu Foni, ada Jessica, Tabita Dona, ada Marcelino ya.
Baik, semuanya ya, bukan hanya Samuel saja. Semua anak-anak yang mengikuti senior sore hari ini adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua. Nah, ayatnya kita boleh buka Alkitab kita. Pak Pendeta mau dengar dulu suaranya Meme, ya. Meme boleh baca, Nak, di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. Boleh baca, Meme? 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. Apa dikatakan di situ? Boleh di-unmute. Silakan, Meme. Satu Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berapa Pak Pendeta? 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Oke, silakan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman mereka, juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, itu perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa dan berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah mereka, tunduk kepada suaminya. Baik, terima kasih Meme ya, Nak, ya, Tuhan berkati. Nah, Pak Pendeta mau ambil satu kesimpulan dari ayat ini adalah dikatakan ya, ini dia ya, dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kalau kita menyaksikan kesaksian Kristus itu dengan apa yang kita lihat, kita saksikan dengan roh yang lemah lembut, ya. Sudah pasti kita harus rendah hati. Karena itulah yang sangat dipandang oleh mata Tuhan Yesus. Baik, yang kelima, satu lagi ya. Kita menyaksikan ya, rahasia yang kelima ya. Kita menyaksikan Kristus melalui perbuatan kita. Ya, maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya adalah ketika kita menyaksikan kepada orang banyak kesaksian Kristus melalui perbuatan kita. Ya, tadi Pak Pendeta sudah sampaikan ya, contohnya ya, adik kita Samuel ya, melihat ada orang tua, nenek-nenek atau kakek, dia mau nyebrang, tapi agak mengalami kesulitan karena mobil banyak, dia mengalami kesulitan. Tiba-tiba si Samuel langsung membantu nenek kakek ini untuk menyeberang. Nah, itulah kesaksian melalui perbuatan kita, ya. Nah, mari kita buka ayatnya adik-adik dalam Mazmur 16 ayat 11, ya. Apa katanya?
Mazmur 16 ayat 11 ya. Pak Pendeta akan singkat ya. Mazmur 16 ayat 11. Ayo, apa dikatakan di situ? Boleh Bang Falden baca? Bang Falden Sitorus ya. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Ya, silakan Bang Falden. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Baik, terima kasih. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, tangan kananmu ini adalah di tangan Yesus. Jadi kalau kita menolong orang, membantu orang, apapun itu bentuknya, maka kita harus menolong tangan orang lain dengan tangan kanan yang penuh hikmat, ya, dengan nikmat. Ada seperti lagu ya, racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Gimana lagunya? Ada yang tahu nggak? Anak-anak Jeruk Rejo, coba. Racun di tangan kirimu, katanya ya. Madu di tangan kananmu. Nah, pasti kita semua suka dengan madu ya. Madu itu rasanya apa? Manis. Nggak mungkin anak-anak yang di Jeruk Rejo suka racun ya. Nanti jadi mati semua. Nggak mungkin ya. Pasti suka dengan apa? Madu. Baik. Yang terakhir ya. Rahasia yang terakhir. Kita menyaksikan Kristus melalui pemberian kita. Ya. Pak Pendeta ulangi ya, yang terakhir ya. Rahasia yang terakhir ya, bagaimana supaya iman kita bertumbuh melalui Kristus ya. Melalui bersaksi, maksud Pak Pendeta ya. Kita menyaksikan Kristus melalui pemberian kita. Nah, sekarang kita menyaksikan Kristus itu melalui pemberian kita. Mintalah maka kamu akan diberi ya. Kalau kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan apa? Memberi. Nah, setelah kita diberi oleh Tuhan, adik-adik ya, maka kita juga harus memberi juga. Jadi kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan segala sesuatu di dalam kecukupan rumah tangga kita. Kita juga harus menjadi saluran berkat kepada orang yang membutuhkan ya, kita harus berikan lagi ya. Nah, ayatnya ada di dalam Lukas 6 ayat 38. Pak Pendeta minta dulu yang membaca Tabita Dona ya. Lukas 6 ayat 38. Ada yang bisa membaca? Lukas 6 ayat 38, silakan. Apa bunyinya? Lukas 6 ayat 38. Ya, silakan. Berilah yang kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak kepada kami Tabita Dona ya. Di mana ayat ini mengatakan berilah dan kamu akan diberi ya. Luar biasa. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi kita tidak boleh pelit ya, adik-adik ya. Ingat ya, kita nggak boleh pelit ya. Kita kalau sering-sering memberi belum tentu kita menjadi orang miskin ya. Pak Pendeta ada melihat di sini juga ada Ibu Linda Sitompul ya. Istri daripada Pak Pendeta Arthur Sitompul ya. Ibu Linda ini juga patut Pak Pendeta jempolin ya. Kenapa? Karena Ibu Linda ini juga orangnya suka memberi ya. Pak Pendeta berteman Facebook dengan Ibu Linda ini ya. Diberi kepada tukang becak, orang miskin ya, luar biasa. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik ya, harus suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, karena suatu takaran yang baik yang akan kita dapatkan
maka semua lumbung-lumbung kita akan apa? Akan dicukupkan oleh Tuhan. Baiklah adik-adik, inilah pelajaran Senio yang Pak Pendeta bisa bawakan. Semoga apa yang Pak Pendeta bawakan, pelajaran ini boleh menjadikan iman kita bertumbuh melalui bersaksi. Ya, ada 6 rahasia tadi ya. Adik-adik sudah mendengar semua. Kiranya Tuhan yang ada di sorga, Tuhan yang kita sembah, Dia merindukan kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Adik-adik, kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Jangan kita mau tinggal di dunia yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelajaran yang telah disampaikan. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan mengikuti kuis berhadiah yang akan dipimpin oleh Ibu Foni Naibaho. Kami persilahkan. Terima kasih Kanita. Baik. Luar biasa pelajaran pada malam hari ini ya. Luar biasa, anak-anak sangat terberkati. Ibu Foni lihat anak-anak sudah mulai aktif, semua membaca ayat firman Tuhan. Alkitabnya standby di depan. Ada buku catatan, ada bolpen untuk menulis, luar biasa. Baik, kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Daerah Jawa Kawasan Tengah mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Pendeta Tono Sitorus atas pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Anak-anak semua sangat terberkati. Kiranya Pak Pendeta dan keluarga selalu diberikan kesehatan, semakin diberkati di dalam pelayanan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terus bersaksi, terus berdoa bagi banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Anak-anak semua juga sangat terberkati. Boleh kita kasih emoticon, tanda kasih, tanda jempol ya, atau angkat tangan kita sebagai ucapan terima kasih kita kepada Pak Pendeta. Wow, semua tanda, banyak tanda love ini Pak Pendeta ya. Boleh kita foto dulu sebentar. Itu tandanya mereka sangat-sangat terberkati pada malam hari ini ya. Anak-anak juga terlibat aktif dalam belajar firman Tuhan. Baik, nah anak-anak semua tadi semua sudah fokus ya. Ibu Foni lihat semua mencatat dengan baik, pasti pelajarannya dapat diterima dan bahkan dipraktekkan adik-adik semua. Mulai sekarang harus rajin bersaksi ya adik-adik semua. Nah untuk kita lihat benar nggak pelajaran malam hari ini disimak dengan baik, ya sudah dimengerti dengan baik. Oleh sebab itu kita akan tes dulu lewat kuis kecil ya. Oke adik-adik, siapkan semua aplikasi kuisisnya adik-adik. Ya, kalau ada yang belum punya linknya, udah pasti punya lah ya, udah sering ya. Ini Tante Foni forward ke grup Senio, silakan diklik linknya. Oke, Kakak Verlita boleh tolong juga share di chat room kita ya. Link kuisisnya. Oke, Bu Foni kasih waktu 1 menit untuk siapkan diri. Boleh dibaca-baca catatannya tadi ya, supaya diingat-ingat lagi. Jadi waktu kuisis cepet ya, cepet isinya cepet dan tepat. Dan sinyalnya juga harus kenceng. Oke, semoga sinyalnya bagus. Oke, baik. Sebentar Ibu Foni akan buka kodenya. Siap-siap ya. Ini dia. Siap-siap, sebentar lagi kodenya akan keluar. Baik, kodenya adalah Bu Foni share ya. Share screen. Ini dia kodenya. Sudah kelihatan di layar? 201228. Silakan join adik-adik semua. 201228. Ayo. Kali ini kuisisnya cuma 5 soal saja ya.
hanya 5, semoga cepat. Dan bagi yang belum pernah nih, semoga kali ini boleh dapat juara 1, juara 2, dan juara 3. Ayo semangat. Luar biasa, sudah 20, 21, 22. Oke, 23, 24. Ya, mungkin karena ini hari lahirnya Pancasila. Jadi pada semangat-semangat juga adik-adik semua, luar biasa ya. 28, ayo siapa lagi? Sebelum kita klik start. Ya. Oke, terus. Ya, sudah 33. Kita hitung mundur 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah nggak ada lagi, kita start sama-sama. Selamat mengerjakan adik-adik senior. Ya, 36, 37. Wah, Pendeta. Ya. Ini agak sulit punyanya aku. Kenapa, Will? Apanya yang sulit, Dek? Bisa Ini masuk kode gamenya, kodenya belum. Coba dimasukin kodenya dulu, kasih nama ya. Oke, coba lagi. Bisa? Oke, sudah 37. Oke, kita nggak bisa terlalu lama ya, jadi kita mulai start ya. Willy, coba berusaha kejar ya. Semangat, kita start. Ini kurang baik dan kurang sinyal. Oh iya, mungkin sinyalnya kurang bagus, Will. Tetap semangat ya, Will. Ah, ini sudah mulai nih. Ayo adik-adik kerjakan dengan baik. Hanya ada 5 soal. Ayo. Mulai sinyalnya putar-putar, tapi tidak apa-apa. Adik-adik tetap kerjain dengan tenang ya. Semoga walaupun muter sebentar udah oke. Tetap konsentrasi kerjakan soal kuisisnya. Oke. Hitungan 10 ya, kita selesaikan ya, karena hanya 5 soal ya. Aduh, sinyalnya bermasalah lagi. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu sekali lagi ya. Kita tunggu. Pasti semua sudah mengerjakan tadi, tinggal kita end-kan ya, kita finalkan. Kalau ada yang belum, ayo lanjutin. Lain, Marcel, dan Johan. Oke, kita end-kan ya, adik-adik semua. Setuju ya? Dan kita tunggu, inilah pemenangnya. Kita tunggu sebentar. Mungkin karena sinyal ini dia tidak bergerak. Tidak apa-apa, kita putar. Kalau tidak, kita juga sudah foto tadi. Adik-adik yang sabar nunggunya ya. Ya, ternyata karena sinyalnya jelek dia malah kembali ke kuisisnya. Baiklah, tadi Ibu Foni sudah foto yang untuk juara 1 ya. Juara 1 adalah Flain dari Jemaat Eklesia. Selamat ya Flain. Untuk juara 1 betul semua ya. Juara 2 Marcel dari Cepu. Lalu juara 2
Ada 2 orang ternyata, Johan Pender ini pasti ya. Lalu juara 3, Mighty Simatupang. Selamat adik-adik semua. Tuhan kiranya berkati adik-adik semua yang sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Dan begitu juga adik-adik yang belum dapatkan, tetap Tuhan berkati dengan hikmat kepintaran dari surga ya. Jangan sedih dan jangan kecewa. Adik-adik yang sudah juara 1 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp60.000. Juara 2 ada 2 orang, paket alat tulis Rp50.000. Dan juara 3, Mighty tadi ya, dari jemaat Blora, senilai Rp40.000 paket alat tulis. Hadiahnya bisa kita post ya, tapi ini mungkin kita transfer saja karena ada kendala dari kantor daerah. Jadi adik-adik semua tetap semangat ya. Kita sampai ketemu Selasa depan. Tuhan memberkati. Ibu Foni kembalikan ke Kak Nita. Terima kasih Bu Foni untuk kuisnya. Selamat ya buat adik-adik yang telah menang. Buat yang belum menang, boleh dicoba minggu depan. Wah, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Angela sebagai doa tutup. Kami persilahkan. Oke, suara saya udah kedengaran ya, Kak? Mari kita bersatu dalam doa. Kita sama-sama limpah tangan, adik-adik. Kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, Bapa yang maha baik, terpujilah Bapa namamu di bumi dan di surga. Pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang telah kau berikan kepada kami, segala kebaikan yang telah kau berikan kepada kami, hingga pada saat ini kami anak-anakmu boleh menyelesaikan kelas NIO pada malam hari ini, malam ke-17 dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati adik-adik kami, dengan apa yang telah kami pelajari tadi, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami boleh terus bersaksi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pendeta Tesitorus Tuhan yang telah membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati pendeta dan juga keluarga dengan berkat yang melimpah dari surga. Engkau berikan semangat dalam kehidupannya supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, orang tua dari adik-adik kami yang pada saat ini mendampingi adik-adik kami. Dan kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat dari surga, kesehatan, rezeki yang melimpah dari surga, supaya orang tua kami dapat terus mendukung kami dalam acara ini, dan itu bukan menjadi kesombongan bagi kami, tapi untuk kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sepanjang kehidupan kami, sisa malam hari ini, kiranya Kau jaga selama malam istirahat kami, hingga besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan yang lebih sehat lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak untuk doanya. Sebelum pengumuman, kita akan foto bersama dulu ya. Adik-adik boleh buka kameranya, kita senyum, kita foto bersama. Kamu foto ya? Makasih Mbak Adi. Terima kasih. Baik adik-adik, acara SNIO kita telah selesai. Kita akan mendengarkan pengumuman sejenak. Yang pertama, bahwa kelas untuk pelajaran yang ke-18 akan dilaksanakan hari Selasa depan, tanggal 8 Juni 2021, pada jam 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, anak-anak sudah bisa masuk ke dalam Zoom pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat untuk menonton cerita Alkitab anak-anak. Lalu,
Setelah mengikuti kelas yang ke-17 ini, ada pertanyaan yang harus diisi oleh setiap anak-anak, dan cara mengisi pertanyaan suara nubuatan anak-anak pelajaran 17 akan di-share link Google Form pertanyaan oleh Ibu Foni di grup SNIO anak-anak DJKT. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.